Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang diberkati sama Tuhan. Sabtu pagi ini sudah tanggal 9 Mei 2026, besok hari Minggu harinya Tuhan. Mari selama kita hidup, kita mau gunakan hidup ini untuk Tuhan. Mulut kita diciptakan untuk Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mengutuki, bukan untuk berkeluh kesah, mengomel-mengomel, jadi provokator, bukan. Tapi mari dipakai Tuhan mulut kita untuk memuji Tuhan. Saya Pastor Yakub Ramakan menyanyikan nyanyian lama ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji akan nama Tuhan. Karena kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, Mazmur 141 ayat 1 sampai 10. Di situ dikatakan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku, biar hidup ini hidup untuk Tuhan, memuliakan Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga, tanganku kerja buat Tuhan, amin, haleluya. Mulutku selalu puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Dalam Mazmur ayat pasal 40 ayat yang keempat, demikian firman Tuhan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Mari kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Jalan cari jiwa, upahku besar di surga, ya Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, kemansuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama di atas segala nama, itulah Tuhan Yesus. Pakailah ya Tuhan hidupku ini untuk selalu memuliakan nama-Mu. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya. Bapa, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk pagi ini. Kami membaca firman-Mu Bapa. Ampuni Bapa segala dosa, segala salahku. Ampun. Roh Kudus tuntun kami supaya kami melangkah di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari Tuhan, kita dikasih hidup sama Tuhan, dikasih mulut, tangan, kaki, seluruh nih panca indera, dari ujung rambut sampai telapak kaki kita berasal dari Tuhan. Pergunakan hidup ini untuk Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 40 ayat keempat dikatakan, Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang kan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Biar Tuhan mau pakai Bapak Ibu bersama saya, kita semua dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan berfirman di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, kita sudah dibeli dengan harga tunai, sudah lunas dibayar. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Mulut kita, tubuh kita, mari dipakai Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca berurutan, saudara ya. Mazmur 141. Kemarin kita sudah selesai Mazmur 140, sekarang 141. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, aku berseru kepadamu, datanglah segera kepadaku, berilah telinga kepada suaraku, waktu aku berseru kepadamu. Amin. Ini menjadi permohonan kita bersama. Berilah telinga, saudara, telinga kita, ya, supaya kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita taat kepada firman Tuhan, dan Tuhan akan mendengar segala doa kita. Ini punya hubungan intim, sehingga Daud berani katakan, berilah telinga kepada suaraku, karena berarti dia hubungan intim dengan Tuhan. Karena Daud selalu mendengar suara Tuhan, dan taat kepada Tuhan, dan dia minta kepada Tuhan, Tuhan, dengar suara doaku. Saya yakin setiap doa kita akan didengar. Saya juga sama, sering kali minta sama Tuhan. Karena hubungan begitu, hubungan akrab dengan Tuhan. Saya yakinnya firman Allah yang amin. Pada waktu kita minta sama Tuhan, Tuhan akan mendengar segala doa kita. Biarlah doaku adalah bagimu seperti persembahan ukupan, dan tanganku yang terangkat seperti persembahan korban pada waktu petang. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Ini penting, saudara. Seringkali keributan terjadi, pembunuhan terjadi, keretakan rumah tangga, keretakan suami istri, keretakan apapun karena gara-gara mulut, salah ngomong, ya. Mulut harimaumu, ya. Coba ada kata begitu, mulutmu adalah harimaumu. Untuk itu mari hati-hati, saudara. Awasi mulut kita, jangan sampai keluar mulut perkataan kotor, ya. Tapi kita hidup takut akan Tuhan, seperti di dalam Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan sampai kita keluarkan perkataan kotor, saudara. Di Yakobus juga berkata, jangan sampai kita keluarkan kutuk. Ada berkat, juga keluarkan kutuk. Seperti di dalam, saya mau baca berapa ayat, saudara. Efesus 4 ayat 29 berkata demikian. Efesus pasal 4 ayat 29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Tuhan ciptakan mulut kita bukan untuk memaki-maki, untuk bukan keluarkan kutuk-kutuk, bukan keluarkan kata-kata kotor, tapi mendatangkan berkat. Seperti Yakobus pasal 3 ayat 10, demikian firman Tuhan. Yakobus pasal 3 ayat 10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Jangan. Itu benar doa Raja Daud. Beri penjaga Tuhan, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Pergunakan bibir mulut kita untuk memuji, memuliakan Tuhan, supaya hidup kita menjadi berkat. Dengan mulut kita sampaikan kemuliaan Tuhan, bukan mulut untuk maki-maki, untuk menyinggung perasaan orang, menjadi provokator. Jangan, minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Ini menjadi kerinduan dan permintaan saya juga kepada Tuhan. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Minta malaikat Tuhan jaga mulut bibir kita, supaya kita tidak keluarkan kata-kata yang seenaknya, yang bikin menyakitin hati orang. Minta ampun saya kepada Tuhan. Biar Roh Kudus kan tuntun kita, supaya dengan mulut ini memuliakan Tuhan, mulut memuliakan Tuhan, mulut mendatangkan berkat, damai sejahtera. Ayat keempat, jangan condongkan hatiku kepada yang jahat untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik bersama-sama dengan hati orang-orang melakukan kejahatan. Jangan aku mengecap sedap-sedapan mereka. Amin. Ini bicara hati. Mari, hati kita harus ada firman Tuhan. Seperti di dalam Mazmur 119 ayat 11, demikian firman Tuhan. Itu bicara hati. Ya, Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku, aku menyimpan janjimu, supaya ku jangan berdosa terhadap engkau. Mari, mulut kita jaga, hati kita jaga, pikiran kita juga jaga. Jadi 3 unsur yang kita miliki, tubuh, jiwa, roh kita jaga. Mulut ini tubuh. Pikiran-pikiran kotor, dalam Kolose pasal 3 ayat 2 dikatakan, pikirkan perkara-perkara di atas,
Jangan perkara bumi. Kalau saya mikir dunia, bumi, pikiran bisa pikiran jahat. Jadi nanti hatinya, hati jahat, gak ada firman, mulutnya keluar kata-kata jahat, membunuh, segala macam, keluar kata-kata memfitnah, keluar kata-kata yang tidak senonoh, minta ampun sama Tuhan. Mari, melalui firman-firman yang selalu kita dengar, kita dibentuk sama Tuhan, supaya hati kita isi dengan firman Tuhan. Ayat yang kelima, biarlah orang benar memalu dan menghukum aku, itulah kasih. Tapi janganlah minyak orang fasik menghiasi kepalaku. Sungguh aku terus berdoa menentang kejahatan-kejahatan mereka. Orang bisa jahat karena hatinya jahat. Hatinya tidak ada firman Tuhan. Mari pentingnya hati kita isi dengan firman Tuhan. Supaya hati kita bersih, tidak berdosa kepada Tuhan. Kalau hati bersih, tidak berdosa kepada Tuhan, tidak hati jahat, pikiran jahat, tidak ada jahat dalam pikiran kita, perbuatan mulut kita memuliakan Tuhan. Apabila mereka diserahkan kepada hakim-hakimnya, maka mereka akan mendengar bahwa perkataan-perkataanku menyenangkan. Seperti batu yang dibelah dan dihancurkan di tanah, demikian akan berhamburan tulang-tulang mereka di mulut dunia. Orang mati bicara mulut, ya. Mari kita jaga mulut kita, supaya mulut kita menjadi berkat untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi kepadamu lah ya Allah Tuhanku, mataku tertuju, padamu lah aku berlindung, jangan campakkan aku. Jadi kita dapatkan 3 hal penting. 1, mulut kita. 2, hati kita. Dan mata kita, mata rohani kita. Mata tertuju kepada Yesus. Sudut pandang kita, biar sudut pandang surgawi. Jangan pakai sudut pandang dunia. Jangan pakai sudut pandang egois, ya, kemanusiaan kita. Mari kita pandang sudut pandang Tuhan. Hati kita isi dengan firman Tuhan. Lindungilah aku terhadap katupan jerat yang mereka pasang terhadap aku, dari perangkap dan dari perangkap orang-orang melakukan kejahatan. Ayat 10 yang terakhir. Orang-orang fasik kan jatuh serentak ke dalam jala mereka, tapi aku melangkah lalu. Amin. Mari kita belajar 3 poin yang sudah dapatkan, yaitu mulut, hati, dan sudut pandang kita. Mari 3 tubuh, jiwa, roh kita. Biar mulut kita, tubuh kita, mulut kita memuliakan Tuhan. Karena kita sudah dibeli dengan harga tunai. Biar Tuhan mau pakai hidup ini, hati ini, pikiran kita, seluruhnya sempurna di hadapan Tuhan. Saya kasih ayat terakhir di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, saudara. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23, demikian firman Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna. Mulut kita, pikiran kita, hati kita diisi dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita benar, suci, kudus di hadapan Tuhan, layak masuk berjumpa dengan Yesus, hidup di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Luar biasa firman Tuhan pada pagi ini. Awasilah mulutku ya Tuhan, pakailah hidupku, tubuhku untuk kemuliaan Tuhan. Pikiranku pikirkan perkara di atas, hatiku diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku puji namanya, kakiku jalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang
mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa supaya tubuh, jiwa, roh kita, mulut kita, pikiran dan hati kita fokus kepada Tuhan, sehingga tubuh, jiwa, roh kita terpelihara sempurna dengan tidak bercacat celah sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Berjaga dan berdoa. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.